Sejarah Islam di Aceh, dari kejayaan Syiah hingga peralihan ke Sunni. Islam Syiah ternyata pernah berkembang pesat di Aceh, bahkan mencapai 450 tahun. Baru ketika Sultan Alaiddin Johan Shah naik tahta, pengaruh ajaran ini mulai berkurang, hingga akhirnya hilang berganti menjadi Islam Sunni. Meski demikian, jejak Syiah masih dapat ditemukan dalam budaya dan peninggalan sejarah di Aceh. Sebuah fakta yang mungkin jarang diketahui publik bahwa Islam Syiah dulu pernah berkembang pesat di Aceh, bahkan mencapai 450 tahun lamanya. Baru ketika Sultan Alaiddin Johan Shah naik tahta, pengaruh ajaran ini mulai memudar hingga akhirnya hilang berganti menjadi Islam Sunni. Hal inilah yang diulas Profesor Dr. Husaini MA, Guru Besar Arkeologi FKIP Universitas Syiah Kuala, USK, yang menggali lebih dalam tentang sejarah awal Islam di Aceh dan pengaruh Syiah di wilayah tersebut. Profesor Husaini menjelaskan, ada beberapa teori mengenai asal-usulnya, termasuk teori Barat dan Timur. Salah satu teori yang menarik adalah masuknya Islam melalui Persia, yang memiliki pengaruh kuat terhadap ajaran Syiah di Aceh. Jika melihat teori Persia, tidak heran pengaruh Syiah di Aceh cukup besar, ungkapnya. Dalam penelitiannya, Profesor Husaini berfokus pada kerajaan Lamuri di Aceh Besar yang menjadi pusat perkembangan Syiah sejak abad ke-8 hingga 1205 Masehi. Bukti arkeologis seperti batu nisan, kaligrafi, dan ornamen khas Syiah menunjukkan keberadaannya. Sebelum Islam Sunni mendominasi, pengaruh Syiah telah lebih dulu berkembang di Aceh. Ini terlihat dari batu nisan dan inskripsi yang memiliki corak khas Persia, jelasnya. Namun, ajaran ini mulai berkurang ketika Sultan Alaiddin Johan Shah naik tahta dan membawa perubahan ke Islam Sunni. Perubahan ini bukan berarti Islam baru masuk, melainkan peralihan dari tradisi Syiah ke Sunni. Pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam budaya masyarakat Aceh, tambahnya. Selain itu, ia menjelaskan bahwa sebelum Islam berkembang, Aceh juga mendapat pengaruh dari budaya Hindu-Buddha melalui proses Indianisasi. Sebelum masuknya Islam, Aceh sudah lebih dulu dipengaruhi budaya Hindu dan Buddha. Ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang dalam menerima berbagai pengaruh budaya dari luar, katanya. Meskipun ajaran Syiah mulai berkurang, jejaknya masih dapat ditemukan dalam budaya dan peninggalan sejarah di Aceh. Profesor Husaini menekankan pentingnya pelestarian situs sejarah seperti Masjid Kuno di Lamuri yang kini kurang mendapat perhatian. Banyak peninggalan sejarah yang seharusnya dijaga, karena ini merupakan bagian penting dari sejarah Islam di Nusantara.